أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم. Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah. Sahabat LC dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan sahabat LC dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, esok hari lebih baik dari hari ini, dan hari-hari berikutnya semakin lebih baik lagi. Sahabat LC yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang rukun puasa dan pembatal-pembatal puasa. Ya, tentu dalam hal ini adalah kita membahas tentang rukun dan pembatal puasa dalam rangka agar puasa kita lebih bermakna, agar puasa kita tidak sia-sia, agar jangan sampai kita meninggalkan rukun ini dan kemudian juga melakukan pembatal-pembatal puasa. Ya, karena salah satu di antara agar kita mendapatkan pahala yang maksimal dari setiap ibadah kita adalah dengan mengilmui apa yang kita lakukan. Dan salah satu faktor kegagalan seseorang mendapatkan pahala maksimal dari sebuah ibadah adalah karena kurang mengilmuinya. Dan ada athar dari kalangan salafus sholih bahwa orang yang beribadah tanpa ilmu maka akan banyak salahnya. Oleh karena itu, sahabat LC dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sharing untuk tentang rukun puasa dan pembatal-pembatal puasa. Berdasarkan kesepakatan para ulama, terkhusus para ulama ahli fiqih, ya, rukun puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai ketika terbit fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Ini kalau kita lihat di kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah gitu ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat ke-187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu washrabu, ya, dan makanlah kalian, minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sampai jelas ya di antara kalian antara benang hitam dan benang putih, minal fajr, ya, dari fajar. Tsumma atimus siyam ilal lail, kemudian sempurnakanlah saum sampai malam. Yang dimaksud dengan al khaytul abyad minal khaytil aswad yaitu adalah fajar shodiq. Ya, fajar shodiq itu satu dia muncul cahaya yang bentuknya horizontal dan semakin lama cahayanya semakin besar. Jadi ketika waktu menjelang subuh itu ada cahaya yang vertikal dan dia akan redup seiring waktu, kemudian berganti dengan fajar shodiq. Gitu ya. Jadi fajar shodiq berkaitan dengan waktu sholat subuh, berkaitan dengan berakhirnya waktu sahur atau dimulainya waktu puasa.
Oleh karena itu ketika seseorang melihat cahaya di waktu subuh, jangan langsung mengatakan itu adalah fajar, ya, karena bisa jadi fajar kadzib. Fajar kadzib itu adalah pengantar fajar shadiq, gitu ya. Ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, Inna madzalika sawadul lail wa bayadun nahar. Maksud dari ayat yang tadi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, adalah terangnya siang dari gelapnya malam, gitu ya. Ini tentang rukun puasa, ya. Kalau kita lihat dari madhab Syafi'i, banyak kitab-kitabnya yang mengatakan bahwa di antara rukun puasa itu adalah an-niyatu, atau niat. Niat itu madhab Syafi'i mengatakan bahwa niat termasuk rukun dari puasa, ya. Sementara sebagian ataupun banyak di antara ulama fikih lainnya mengatakan bahwa rukun puasa itu adalah tadi, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya, dari makan, minum, dan berjima. Nah, apa itu pembatal puasa? Ya, mari kita lihat. Pembatal puasa tentu adalah sesuatu yang kita dilarang melakukannya ketika puasa. Yang ketika kita terjatuh pada hal tersebut, ya, pada melakukan sesuatu tadi yang membatalkan puasa, maka rusak puasa kita, batal puasa kita, atau tidak sah puasa kita, ya. Tentu ini juga berdasarkan keterangan para ulama dan juga berdasarkan dalil-dalil, ya. Ada yang mengatakan bahwa pembatal puasa itu 10, ya. Makan, 1 makan, 2 minum, kemudian 3 dan sebagainya, ya. Ada yang tidak membatasinya 10, ya. Kalau kita lihat misalnya di salah satu kitab Imam bermadhab Syafi'iyah, ya, Matan Abu Syuja, itu dikatakan ada 10 pembatal puasa. Tapi mari kita lihat ringkasannya, ya. Pembatal puasa diantaranya adalah yang pertama tentu makan dan minum. Ya, kita satuin poinnya makan dan minum karena dalil-dalilnya itu bersamaan, ya. Para ulama sepakat, para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat, siapa yang sengaja makan, sengaja minum sementara dalam kondisi sadar ia sedang berpuasa, ya, maka puasanya batal, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat ke-187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu tadi hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Makan dan minumlah kalian hingga datang ataupun terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, ya. Minal fajr, yaitu fajar. Tsumma atimus shiyam ilal lail, kemudian sempurnakanlah saum sampai malam hari. Kemudian ada sebuah hadis qudsi, ya. Allah Ta'ala berfirman, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatuhu min ajli. Dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat dikarenakan oleh aku, ya, karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pembatal yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja dalam kondisi sadar dan dia sadar bahwa dia sedang berpuasa. Jadi perlu digarisbawahi bahwa yang membatalkan makan dan minum yang membatalkan puasa adalah dia sadar, kemudian dia ingat kalau dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka batallah puasanya, ya. Adapun ketika seseorang makan atau minum sementara dia lupa, ya, nggak ngeh kalau sedang puasa, misalnya sahabat Elsie lagi tidur siang gitu, ya. Karena kemudian tiba-tiba pas bangun kelayang ke dapur gitu, ya, kemudian makan atau minum karena kebiasaan bangun tidur langsung minum gitu, ya. Nah, belum ngeh kalau sedang berpuasa, maka itu tidak membatalkan puasa, karena ini juga berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya wa huwa shaimun. Kalau orang yang puasa kemudian dia lupa, fa'akala aw syariba, nah kemudian dia makan atau minum, falyutimma saumahu, maka lanjutkan saumnya, fa innama at'amahullahu wasaqahu, karena itu adalah pemberian dari Allah, makan dan minumnya. Allah yang memberi dia makan dan minum. Dalam artian lupa itu memang anugerah gitu, ya.
Salah satunya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang saum ketika dia lupa kemudian dia makan atau minum. Jadi kalau orang yang puasa kemudian dia nggak sedang kondisi lupa, tiba-tiba misalnya sahabat Elsie sedang melakukan pekerjaan misalnya, ketika siang hari lupa dalam kondisi puasa, ya karena memang jam siang itu jamnya makan siang, sahabat Elsie makan misalnya habis sebakul, gitu ya. Nah itu kalau lupa habis sebakul pun tidak batal puasa karena lupa, gitu ya. Dalilnya jelas, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Ya lanjutkan saumnya kalau lupa. Mau sebakul, mau misalnya airnya habis seteko, kemudian lauknya habis semeja makan, kalau lupa maka lanjutkan saumnya. Jangan ada rasa, aduh gimana ya udah habis sebakul, batal aja deh saumnya. Nah itu justru bahaya. Kalau was-was karena lupa makan tadi habis sebakul, ikan habis sebaskom misalnya, nasi habis sebakul, kemudian was-was, ini udah kenyang banget gitu ya. Jadi sahur yang kedua, sahabat Elsie yang berbahagia. Nah itu lanjutkan saumnya ya, karena itu tidak membatalkan puasa. Itu pertama ya, yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Ya. Kemudian pembatal yang kedua adalah jima. Jima itu adalah berhubungan suami istri. Tentu yang membatalkan puasa ini adalah berhubungannya suami istri yang sah. Kalau suami istri ataupun laki dan perempuan yang belum sah, bukan membatalkan puasa lagi ya, tetapi melakukan keharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama Ahlus Sunnah juga berijma ataupun sepakat, siapa yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja ya, dalam kondisi sadar dan dalam kondisi ngeh kalau dia puasa, maka batal puasanya. Ya. Jadi dan yang dimaksud dengan jima ini adalah tentu memasukkan timba ke dalam sumur. Ya. Mohon maaf, ini karena ini ilmu, jadi disampaikan yang dimaksud dengan jima yang membatalkan puasa adalah masuknya timba ke dalam sumur. Ya. Ketika itu terjadi, maka itu disebut jima. Walaupun tidak sampai terjadi ejakulasi, gitu ya. Misalnya ada sahabat Elsie yang sudah nikah, kemudian melakukan itu di siang hari, tapi keburu ngeh, timba sudah masuk ke dalam ember, tapi nggak sampai ejakulasi, keburu inget, nah itu sudah batal, gitu ya. Itu yang dimaksud jima. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni yang mengatakan la na'lamu baina ahlal ilmi khilafan. Ya, kami tidak tahu bahwa ada khilaf di kalangan para ulama. Maksudnya adalah tidak ada khilaf di kalangan para ulama, sebatas pengetahuan Ibnu Qudamah, tidak ada khilaf di kalangan para ulama fi anna man jama'a fil farji fa anzala aw lam yunzil aw dunal farj fa anzal annahu yafsudu shaumuhu idza kana amidan. Ya. Orang yang melakukan jima dengan sengaja di kemaluannya, kemudian terjadi ejakulasi ataupun tidak, audunal farji fa'anzal, atau bahkan melakukan jima di selain kemaluannya, annahu yafsudu shaumuhu idza kana amidan. Puasanya batal kalau dengan sengaja, ya. Jadi ini saking para ulama menyampaikan ilmu dengan secara rinci, ya, terutama bab fikih ini kan harus ada biadillatin syar'iyyatin tafsiliyah, gitu ya, dengan dalil-dalil syar'i yang terperinci. Maka dikatakan di sini ya, man jama'a fil farji fa anzala aw lam yunzil, ya. Kalau sudah terjadi jima di kemaluan, ejakulasi ataupun tidak, kemudian atau selain kemaluan hanya bercumbu misalnya, ya, kemudian fa anzala ternyata ejakulasi, maka saumnya batal, ya, kalau kondisinya dalam kondisi sengaja. Nah, konsekuensi dari jima ini, kalau tadi ketika kita membatalkan puasa makan dan minum, maka kita harus mengganti di hari yang lain, gitu ya. Menggantinya adalah mengganti dengan saum atau membayar qadha, kan gitu ya. Tapi kalau pembatalnya melakukan jima dengan sengaja, ya, dalam kondisi sadar, ya, konsekuensinya atau gantinya, kafaratnya berat,
ya, berat. Mari kita lihat misalnya ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menceritakan, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ija'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, faqala, ia mengatakan, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaktu, celaka aku, ya. Qala malak, Rasulullah SAW mengatakan, aya naon, gitu, kunaon, what happened? Apa yang terjadi dengan kamu? Qala waqa'tu ala imraati wa ana shaimun. Laki-laki itu mengatakan, aku berhubungan dengan istriku sementara aku sedang saum atuh, ya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tajidu raqabatun tu'tiquha, apakah kamu punya seorang budak yang bisa dibebaskan? Qala la. Rasulullah SAW menjawab, tidak. Orang itu menjawab, enggak punya ya Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, fahal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'aini, kalau begitu apakah engkau sanggup saum 2 bulan berturut-turut, ya. Maka orang tadi menjawab, lah, enggak bisa tuh ya Rasulullah. Kalau bahasa kita mah boro 2 bulan, sebulan aja kepleset kan gitu ya. Sahabat LC ini disuruh bayar 2 bulan, atau kayaknya nggak bisa ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan, fahal tajidu it'am sittina miskinan, apakah kamu punya makanan yang bisa diberikan kepada 60 orang miskin, ya. Qala la, aduh nggak ada ya Rasulullah, ya. Kemudian apa yang terjadi? Famakathan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW diam sejenak, ya. Fabaina nahnu ala dzalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fiha tamr. Kemudian ada orang yang memberikan kurma 1 keranjang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, aina sa'il, mana tadi orang yang bertanya, ya. Faqala ana, maka orang yang tadi bilang, saya Rasulullah, ya. Tadi yang berhubungan di siang hari ketika Ramadan, disuruh memerdekakan budak, nggak punya budak. Disuruh saum 2 bulan berturut-turut, nggak sanggup juga, ya. Disuruh ngasih makan 60 orang miskin, saya paling miskin, gitu ya. Maka Rasulullah SAW terdiam, kemudian ketika ada yang ngasih kurma kepada Rasul kasih apa adanya orang itu, malah yang tadi bertanya, ya. Maka Rasul katakan, khudha fatasaddaq bihi, ya, nih ambil kurmanya kemudian kamu bagikan, ya. Faqala rajul, maka laki-laki itu tanya lagi, a'la afqaru minni ya Rasulullah, ini teh kudu dibagikan ke orang yang lebih miskin dari aku ya Rasulullah, orang yang lebih fakir dari aku ya Rasulullah. Fa wallahi ma baina labataiha, ya, ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Demi Allah ya Rasulullah, ya, kalau kondisinya adalah tidak ada yang lebih fakir daripada keluargaku. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu Rasulullah SAW tertawa gitu ya, sampai dikatakan hatta badat sampai terlihat gigi-giginya. Qala at'imhu ahlak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau gitu kasih makan deh keluargamu, ya. Jadi konsekuensi jima ketika puasa di bulan Ramadan di siang hari, kafaratnya adalah yang pertama memerdekakan budak. Tentu kondisi sekarang kita nggak punya budak ya, sahabat LC, tidak punya hamba sahaya kan gitu ya. Maka kondisi yang bayaran yang kedua, kafarat jima ketika puasa Ramadan di siang hari dengan sengaja adalah memberikan makan kepada saum 2 bulan berturut-turut. Saum 2 bulan berturut-turut. Berat ya. 1 bulan Ramadan aja kepleset. Apalagi diminta untuk membayar 2 bulan berturut-turut. Bukan seperti saum Syawal 6 hari tapi boleh tidak berturut. Ini 2 bulan berturut-turut, ya. Gak sanggup ya Rasulullah, atau gak sanggup juga bayar 2 bulan berturut-turut, maka kasih makan kepada 60 orang miskin. Nah, di sini inilah keindahan Islam, ya.
keindahan Islam bahwa ketika satu perkara tidak mampu, ada solusi lain. Nggak mampu juga ada solusi lain. Bahkan di peristiwa ini, sampai-sampai ketika orang tersebut nggak bisa ngasih 60 orang miskin karena dia orang miskin, kemudian Rasulullah SAW berikan satu keranjang kurma dan diminta untuk dibagikan, dan ternyata kondisinya dia yang paling miskin, di kampung ini nggak ada yang paling lebih pakai daripada saya Rasulullah, maka akhirnya udah deh silahkan dibagikan ke keluarga, ya. Jadi berat, hati-hati ya, baik itu sahabat Elsa yang suaminya atau sahabat Elsa yang istrinya misalnya, perlu mengingatkan ketika akan terjadi seperti itu di bulan Ramadan, ya, diingatkan, awas Abi, konsekuensinya berat gitu ya, ditahan aja gitu ya, begitu. Nah, ini juga terjadi ketika amdan, sengaja dan kondisi sadar dia sedang berpuasa. Kalau ternyata dia nggak sadar, nggak ngeh kalau sedang berpuasa, misalnya ada sahabat Elsi yang suaminya kerjanya merantau atau jauh ya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan baru pulang. Pas bulan Ramadan jatahnya pulang. Ya, saking kangennya lupa tuh kalau itu Ramadan. Ya, habis safar kan, safar itu salah satu rukhsah untuk boleh tidak puasa. Kemudian bulan Ramadan baru pulang ke rumah, ketemu pasangan tercinta, istri tercinta misalnya. Ya, lupa kalau itu Ramadan. Akhirnya pengen, suaminya pengen. Nah, istri mengingatkan, sabar atuh gitu ya, saya sedang berpuasa. Karena konsekuensi berat. Nah, kalau tidak sadar, nggak ngeh, dua-duanya nggak ngeh kalau itu sedang puasa Ramadan, ya, maka itu tidak membatalkan puasa, tapi harus juga tadi, ya, tetap harus diqadha, ya. Man aftara fi syahri ramadhana nasiyan fala qadha alaihi wala kafarata, ya. Siapa yang buka di bulan Ramadan karena lupa, ya, maka tidak ada qadha dan tidak ada kafarat. Jadi kalau lupa, ya, ini dalilnya secara umum. Kalau lupa tadi, maka tidak batal dan tidak wajib qadha, ya. Tidak batal dan tidak wajib qadha. Berdasarkan dalil umum ini, man aftara fi syahri Ramadan nasiyan, orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan karena lupa, fala qadha alaihi wala kafarata, tidak ada qadha, tidak ada kafarat, ya. Jadi kalau misalnya tadi berjimanya karena lupa, nggak ngeh, ya, ataupun kondisi nggak sadar, misalnya bangun tidur habis sahur misalnya, habis sholat subuh ternyata tidur bareng, kemudian bangun tidur terjadilah seperti itu, nggak ngeh kalau itu bulan puasa, maka tidak batal alias puasanya dilanjutkan dan juga tidak ada qadha, ya. Itu pembatal puasa yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembatal puasa selanjutnya adalah istimna. Istimna itu adalah mengeluarkan sperma karena menuruti hawa nafsu dengan cara selain jima, ya. Ini dikatakan di kitab Al-Mughni juga. Jadi istimna itu adalah mengeluarkan sperma karena menuruti hawa nafsu, bukan dengan cara berjima, ya. Misalnya tadi kalau suami istri biasanya ada bercumbu, ya, kemudian bermain-main, tapi ternyata baru bercumbu atau main-main saja ternyata keluar spermanya, maka batal saumnya, ya. Itu kalau disengaja. Ijma dalam kitab Al-Majmu' dikatakan telah bersepakat para ulama, siapa yang melakukan istimna di siang hari di bulan Ramadan, maka batal puasanya dan dia wajib untuk mengqadha, ya. Dalam Ibnu Qudamah katakan, walawis tamana biyadihi faqad fa'ala muharraman. Kalau istimna'nya dengan tangan, maka dia melakukan keharaman. Istimna dengan tangan kita kenal dengan bahasa misalnya onani, masturbasi. Nah, itu maka dikatakan faqad fa'ala muharraman. Dia telah melakukan perkara yang haram, wala yafsudu shaumuhu bihi illa ayunzil. Puasanya tidak batal kecuali keluar maninya. Fa in anzala fasada shaumuhu. Kalau keluar maninya, maka batal puasanya. Jadi orang onani misalnya, orang masturbasi, kemudian sampai keluar spermanya, batal puasanya. Kalau nggak keluar spermanya, maka nggak batal, ya. Tapi dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau seseorang ternyata keluar spermanya
tanpa dia menginginkannya, ya, maka para ulama sepakat saumnya sah. Ya, saumnya sah. Karena keluarnya sperma tadi bukan atas keinginan dia. Misalnya Ibnu Qudamah menjelaskan autuqbiluhu imra'atun bighairi ikhtiyarihi fayunzil. Ada laki-laki misalnya yang dicium sama perempuannya, sama istrinya, kemudian ternyata ejakulasi atau keluar spermanya. Nah, sementara dia nggak mau gitu ya. Maka seperti itu. Au ma asbahada, atau yang seperti itu, fala yafsudu shaumuhu. Saumnya tidak batal, ya. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Nah, termasuk kondisi seperti ini adalah ihtilam ataupun mimpi basah, ya. Ketika mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Sahabat LC tidur siang, tiba-tiba mimpi basah, keluar sperma, ya. Itu tidak batal puasanya karena memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu ya. Itu tidak sengaja, bukan keinginan kita, ya. Dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Al-Mawardi mengatakan wa ajma'atil ummatu ala annahu anihtalama fil lail wa amkanahul igtisalu qabla al-fajr wa lam yagtasil wa asbaha juduban bil ihtilam aw ihtalama fin nahari fa shaumu sahih. Intinya adalah orang yang mimpi basah ketika siang hari itu saumnya sah ataupun tidak batal. Pembatal selanjutnya adalah muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja sahabat LC ternyata membatalkan puasa. Misalnya sahabat LC lagi pusing. Biasanya ada beberapa kondisi orang yang kalau lagi pusing dicolok-colok mulutnya, tenggorokannya sampai muntah, kemudian setelah muntah baru pusingnya hilang. Biasanya terbanyak ada kondisi tertentu seperti itu. Nah, itu ternyata kalau muntah dengan sengaja batal puasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, man dara'ahu qai'un wa huwa shaimun. Siapa yang muntah dengan tidak sengaja dan dia saum, falaisa alaihi qada'un, maka tidak ada qada. Wa inistaqa'u falyaqdi. Kalau dimuntah-muntahkan atau dibikin muntah, sengaja dibikin muntah, maka dia harus mengqada. Jadi kalau muntah tidak sengaja, misalnya udah puyeng, mual, tiba-tiba muntah di siang hari, itu tidak batal wudhunya. Tapi kalau sudah dibikin muntah sengaja, maka itu membatalkan wudhu. Kemudian pembatal selanjutnya adalah haid dan nifas. Misalnya seorang perempuan sudah sahur, tiba-tiba pas adzan subuh keluarlah darah haidnya atau keluar darah nifasnya, maka batallah puasanya. Gak usah ngelanjutin puasa, ya. Bahkan haram orang yang haid puasa. Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasun. Bukankah seseorang ketika dia haid, ya, dia tidak boleh sholat dan juga tidak boleh saum. Jadi haid dan nifas itu membatalkan puasa. Baik haidnya itu datang di awal hari, misalnya tadi ba'da subuh baru keluar haid, siang hari ataupun sore hari sebelum waktunya berbuka sudah keluar darah haid, maka batal saumnya dan di hari itu harus diganti dengan qada, ya. Dan selanjutnya pembatalnya adalah murtad. Orang yang murtad, para ulama sepakat, ya, puasanya batal, ya. Ibnu Qudamah bahkan sampai mengatakan la na'lamu baina ahlil ilmi khilafan fi anna man irtadda 'anil Islam fi athna'i shaum annahu yufsidu shaumuhu. Kalau orang murtad ketika puasa, puasanya batal, rusak puasanya. Jadi itu beberapa perkara yang bisa membatalkan puasa, ya. Ini pembatal-pembatal puasa yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Baik itu dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan juga Hanafiyah, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga kita dari pembatal-pembatal puasa agar puasa kita lebih bermakna, puasa kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر
هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري، جمالا مشرقا يسري.